Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Ade Mulyani, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Baik, untuk semester genap ini, khususnya untuk di kelas 10, Ibu akan mengawali dengan materi mengenai teks negosiasi. Hal-hal yang akan Ibu sampaikan mengenai teks negosiasi, yang pertama, pengertian teks negosiasi, yang kedua, tujuan teks negosiasi, yang ketiga, jenis-jenis teks negosiasi, yang keempat, unsur pembangun teks negosiasi, yang kelima, bentuk teks negosiasi, yang keenam, struktur teks negosiasi, dan yang ketujuh, kebahasaan teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Mari kita simak apa yang akan Ibu jelaskan. Pengertian teks negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Kedua belah pihak berdialog untuk menemukan solusi terbaik. Yang pertama, jalan keluar bersama. Yang kedua, meminimalkan kerugian kedua belah pihak. Dan yang ketiga, menyatukan perbedaan. Adapun tujuan teks negosiasi, yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Untuk teks negosiasi, kita lihat dari segi jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan teks negosiasi perdagangan. Lalu yang kedua, teks negosiasi pekerjaan. Yang ketiga, teks negosiasi peraturan atau kebijakan. Yang keempat, teks negosiasi konflik. Apa unsur pembangun teks negosiasi? Yang pertama, partisipan. Partisipan yang pertama itu ada pihak yang menyampaikan pengajuan. Yang kedua, pihak yang menawar. Yang ketiga, jika ada konflik itu ada pihak ketiga yang kita sebut dengan perantara. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Yang keempat, ada kesepakatan. Bentuk teks negosiasi yang pertama, bentuknya bisa dialog atau drama. Yang kedua, bisa berbentuk gabungan antara narasi dan dialog seperti pada cerpen, serta pada surat penawaran dan permintaan barang. Kemudian, apa struktur yang membangun teks negosiasi? Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah kalimat pembuka yang biasanya berupa ucapan salam. Fungsi orientasi pada teks negosiasi adalah untuk memulai negosiasi. Yang kedua, permintaan atau pengajuan, berupa suatu hal barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, pemenuhan, ini maksudnya kesanggupan barang atau jasa dari penjual yang diminta pembeli. Kemudian struktur teks negosiasi yang keempat,
penawaran. Penawaran adalah puncak dari sebuah negosiasi. Kedua pihak saling tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kelima, persetujuan. Artinya bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah ditentukan. Yang keenam, pembelian. Keputusan atau terjadinya kesepakatan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Yang ketujuh, penutup. Kalimat penutup biasanya berupa ucapan salam atau terima kasih. Bila disederhanakan, ternyata struktur teks negosiasi itu adalah yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang kelima penutup. Apa ciri kebahasaan teks negosiasi? Yang pertama, bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Misalnya, kita lihat contoh kalimatnya. Bagus itu Bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Yang kedua, kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang disampaikan. Kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contohnya, kualitas kaos ini setara dengan yang impor. Kemudian yang ketiga, bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Contohnya, kalau harga segitu saya masih rugi Bu. Ini artinya menggunakan bahasa yang sopan. Tapi ketika kalimatnya atau bahasanya tidak sopan, kita bisa melihat contohnya seperti berikut. Enak saja, nawar nggak pakai mikir. Nah, yang keempat, menggunakan konjungsi. Contohnya, meski buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Nah, terlihat ada kata penggunaan meski. Atau contoh yang lain, ibu tidak akan menyesal walau harus membayar agak mahal. Nah, itu terlihat ada kata walau. Nah, sekarang kita perhatikan contoh teks negosiasi. Kita lihat percakapan antara pembeli dan penjual. Kita mulai dengan pembeli. Selamat siang Pak. Penjual. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Nah, kalau kita lihat dua kalimat tadi itu merupakan orientasi. Yang kedua, kita lihat ada struktur permintaan, bagaimana dalam contoh kalimatnya. Misalnya dari kata pembeli, saya ingin membeli mobil bekas klasik. Apakah ada Pak? Penjual, ada Bu, mari ikut saya. Nah, ini merupakan struktur pemenuhan. Nah, kita lihat kembali percakapan pembeli dan penjual. Pembeli, mobil klasik ini berapa harganya Pak? Penjual, kalau mobil yang itu harganya 95 juta Bu. Pembeli, 85 juta bisa gimana Pak? 85 juta bisa gimana Pak? Penjual, waduh, kalau harganya segitu rasanya tidak bisa Bu. Kalau 90 juta bisa Pak. Naikin dikit Bu, 93 juta pasnya.
Nah, itu kalau kita lihat merupakan struktur bagian penawaran. Kemudian kita lihat kembali dialog pembeli. Oke Pak, saya setuju. Nanti uangnya saya transfer. Nah, ini merupakan persetujuan. Dan kita lihat kalimat dari dialog penjual. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini bagian penutup dari struktur teks negosiasi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi teks negosiasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.